Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hervinda Agusti Priangga, biasa dipanggil Hervin, untuk area di Geraha Cipta Pertamina dan Baterai Klaster 4. Umur 20 tahun, saya lahir pada tanggal 28 April 2004. Untuk sekolah saya SMK Penerbangan Dirgantara Curug, jurusan Aircraft Powerplant atau mesin pesawat. Untuk ekstrakurikulernya saya ikuti Paskibra dan Rohis. Dan untuk kelebihan saya bisa mengaplikasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan saya memiliki kelebihan public speaking karena sudah dilatih di SMK. Dan untuk tempat tinggal saya di Citra Raya, 3 Raksa, Kabupaten Kecamatan Pangalan, Blok G1, nomor 31. Cukup dari saya. Maksudnya mati kah? Mati hasilnya. Saya sudah tahu kenapa. Siap sudah. Apa? Dipanggil ke sini. Saya dipanggil sini untuk seleksi untuk admin Menjadi seorang admin. Iya. Pekerjaan admin apa sih? Coba jelaskan. Yang saya tahu pekerjaan admin itu mendata sebuah perlengkapan gudang dan isinya, terus dari data-data perusahaan seperti barang-barang atau enggak data-data manpower kalau yang di Patra Jasa, seperti kehadiran ataupun penilaian kualitas dari manpower, dan tentang keuangan-keuangan yang keluar masuk ke perusahaan tersebut. Ya, kamu boleh. Nah sini tadi kan pendidikan SMK ya. Iya, betul. Nah, apakah ada jenjang lain? Lagi kuliah saya jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Semester 4 masuk. Kalau untuk yang non formal ada non formal. Oh, untuk itu mungkin Kayak ikut pelatihan dan sebagainya yang lain. pelatihan mungkin sih lebih ke eskul dari SMP sama SMK. Seperti eskul Paskibra atau Rohis dan Taekwondo sempat waktu SMP. Nah, ini kan nanti akan jadi calon admin ya. Betul. Nah, di dalam pengetahuan teknis administrasi itu gimana? Yang ketahui? Mengelola yang saya ketahui itu administrasi itu mengelola data dari orang lain yang telah memberikan data ke kita untuk dikelola jadi dokumen untuk dipresentasikan di depan. Berani? Cukup yang saya ketahui dari administrasi. Hervinda bisa bekerja di bawah tekanan nggak Hervinda? Saya bisa, teman saya itu jadi daya pacu saya untuk lebih semangat. Coba, ini ada speaker, itu ada papan tulis. Coba sebutkan tadi untuk menjadi admin itu laporannya misalnya dari kami, dari atasanmu nih selama dirimu tahu. Coba jabarkan ini nanti kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Coba. Jawaban dari Ya. awal sampai ke Akhir sampai jadi bahan masak. manpower. Jadi ini manpower dari permintaan gudang. Kita
data itu di sini dari Manpower. Jadi dia menginput data ataupun leader, Manpower atau leader lah istilahnya. Dia menginput data kebutuhan Manpower, terus diinputlah data di list dan lanjut ke di sini ada bagian admin yang saya ketahui. Admin menginput data lagi dari yang di sini, masukin ke data ke laptop dari bahan-bahan mentah yang dari impor ini, list yang dari perlengkapan gudang, contohnya dari gudang. Nah dari admin terus lanjut ke supervisor juga, supervisor untuk pengecekan, untuk memastikan perlengkapan ini dan mengonfirmasi ini juga ke leader, karena memastikan dari data yang tadi dari admin, memastikan lagi ke leader apakah benar, jadi double check istilahnya. Setelah itu ke FM. Nah FM ini pengesahan juga kayak sebelum ke muncul ke bagian stok gudang yang dikelola dari admin pusat. Jadi ini dikelola dulu di FM untuk memastikan apa benar apa enggak, dari konfirmasi ke supervisor lagi, jadi apakah benar barang-barang yang dibutuhkan sekian datanya, lalu setelah benar jadi permintaan ke gudang, dan setelah ini jadi ini juga bisa dirapatkan untuk sebuah data. Jadi dalam bulan ini ke permintaan ke gudang. Mungkin itu yang saya tahu dari admin untuk perlengkapan barang saya ketahui selama ini. Dari Manpower. Ya, Manpower jadi dia tuh ngecek gudang dengan leader. Jadi butuhnya kurangnya apa, jadi di list atau yang rusak, di list lah data-data itu, barang-barangnya itu ada berapa, lalu disampaikan ke admin untuk pembikinan datanya dari bentuk file, berupa file, dan itu langsung diserahkan ke supervisor. Dari supervisor itu dicek lagi apakah benar dengan mengonfirmasi ke leader. Misalkan ini kan udah dari data, jadi melihat lagi lah, direvisi, double check. Setelah itu baru dikirimkan ke FM. FM pun sama, dicek lagi apakah ini takutnya ada kelebihan barang, data-data itu. Lalu setelah itu operlah ke gudang, data-datanya ini, list-listnya. Maksudnya nih Manpower, barang masuk, barang keluar, barang sisa, atau barang-barang consumable, atau punyanya engineering, atau punya Shoppo. Semuanya. Ya, dari Manpower antara engineering ataupun HK dan gardener. Jadi di list lah, di situ kan ada penanggung jawab area atau leader. Saya masih kurang paham sih cara ini. Memberikan ini. Muter-muter sih. Muter-muter, iya. Terlalu muter-muter, harusnya kan barang masuk, barang keluar, barang sisa didata oleh teman-teman, habis itu diinformasikan kepada leader bahwa barang stok kita tinggal sekian-sekian, bisa nanti stok barang atau bingkai, baru nanti kita sampaikan ke mana nih? Supervisor dulu, supervisor nanti baru ke admin. Admin itu hanya menerima. Ya, yang lihat adalah si supervisornya. Kasih admin, baru supervisor bisa udah oke, udah klop, sudah sama-sama dicek, baru kasih ke FM. Itu Pak, barang kita untuk bulan ini sisa sekian, barang masuk, barang keluar, dan sisanya ini yang rusak, ini datanya mesin dan lain-lain. Jadi dia terputar. Terus aneh Herpinda, dirimu pernah punya pengalaman enggak untuk masalah admin? Belum menyelesaikan tugas, menyelesaikan ini, belum pernah. Belum pernah sekali. Belum pernah sama sekali. Saya baru ngeliat waktu ini doang sih, waktu saya jadi PJS. PJS Itu pun masih PJS leader. Itu tuh saya sempat nginput data, cuma saya menyerahkan sih ke admin, soalnya kan yang diminta tuh kalau di area saya kan adminnya Mbak Vita, dia suka selalu minta. Tapi kalau untuk kuliah-kuliah mah kalau suruh bisa bikin ini, bikin ini pernah nggak disuruh misalnya bikin belum. Excelnya belum ada? Belum. Bikin mah pernah bikin, tapi itu datanya per kelompok. Per kelompok? Iya. Nggak mandiri? Iya, nggak mandiri, soalnya di situ di kelompok tuh.
Karena kan kata-katanya juga kalau nanti jadi admin itu banyak. Ya, Bikin betul. memo, nanti bikin email, kata-katanya kalau salah titik koma dan lain-lain itu akan jadi masalah. Saya sih Kang Ros, cukup sih Kang Ros. Kang Ros boleh nambahin? Oke. Ini maaf, ini spidol. Ini salah. Di Ya, balikin lagi. Nah, sini pasti tawarki ya, pasti telepon itu kenapa ingin mengambil peluang ini ketika ada di admin? Boleh jelaskan? Alasan pertama, saya orangnya nggak terlalu suka menonton terlalu di zona nyaman. Pas saya dapat telepon dari Pak Rusandi itu saya senang soalnya ada kesempatan untuk saya untuk lebih maju. Jujur kalau misalkan boleh saya menyampaikan unek-unek saya tuh agak kurang nyaman soalnya daerah saya itu zona nyaman. Saya jadi agak nggak ada pacuan untuk berambisi seperti kayak di rumah sakit itu kan banyak tekanan ini, jadi saya senang ada saya harus bebas dari zona ini soalnya nggak nyaman gitu. Kalau maksudnya Gitu, banyak gitu. tekanan. Betul, makanya kan Kan ini bukan sama saya kan waktu yang sisi awal kan? iya betul, Ya, sama training siapa sama temanmu yang Dini siapa Sama- lagi yang satu yang tinggi hitam itu? Dendi, Asu yang orang Jawa Itu bagus anaknya yang orang Jawa itu suku Jawa yang siapa ambil dia itu masih ingat saya. Betul, betul Bu. Jadi saya makanya senang pas saya dapat informasi dari Pak Rustandi ada kemajuan, dan saya juga informasi ke orang tua saya, udah ambil aja. Walaupun waktu banyak yang tersita, ambil aja. Kalau kamu nggak apa-apa, mending kamu lebih tersisa di awal daripada nanti kamu di akhir tersiksa pas hari tua. Terus alasan kedua, karena saya kan cita-cita mungkin jadi pilot, jadi makanya terpaksa saya jadi housekeeping. Jadi saya ingin memperbaiki juga keekonomian keluarga saya, jadi mau naikin derajat orang tua saya. Di kita nggak ada lembur loh. Apa Bu, saya ya juga nggak apa-apa, mungkin walaupun orang tua saya beban atau nggak apa, tapi saya nggak apa-apa, setidaknya saya terbebas lah dari housekeeping gitu. Kenapa? Karena saya nggak terlalu nyaman di zona nyaman, jadi saya ingin lebih belajar terus meningkat kalau bisa lebih. Housekeeping tuh saya juga dulu sama seperti di saya belajar housekeeping banyak loh. Padahal saya ditawar-tawarin kerja. Tapi kenapa saya suka dengan housekeeping? Saya mau menjadi seorang housekeeping yang handal. Saya mau menjadi seorang housekeeping pokoknya yang punya ilmunya banyak. Makanya sampai dengan sekarang jangan pernah diremehkan. Saya jadi housekeeping begini, nggak banyak kita belajar di situ. Betul Bu. Jadi saya juga memang kayak gitu berpikiran kayak gitu, cuma saya terlalu di zona nyaman juga. Tapi ada ini mau bahaya loh kalau pindah. Kalau terlalu berambisi, nanti antara harapan dan kenyataanmu itu nggak sesuai harapan yang dapat. Kayak kemarin the best, dirimu ikut apa namanya? Ikut ini jatuh kan? Betul Bu. Karena saya bilang dalam hati saya, nih anak terlalu berambisi, takutnya nanti nggak sesuai dengan ekspektasi dia akan benar jatuh. Karena umur masih muda sekali. Jadi belum pernah menyelesaikan admin, belum pernah bikin ini, belum. Kalau belum Word sama pernah. Excel pernah. Pernah, tapi nggak terlalu masain untuk powerpoint ya. Iya betul. Tapi sih untuk semangatnya ada ya, pindah ada sih, bagus sih saya lihat. Tapi hati-hati dengan itu semua. Saya orang tua juga saya juga pernah ini hati-hati berambisi kalau bisa. Hati-hati dengan itu semua. Bisa tuh menjatuhkanmu langsung. Takutnya langsung tinggi, turunnya jauh. Betul, makanya saya juga selalu introspeksi diri. Dirimu selalu- kan psikologi ya, psikologi kan ada tahu, tapi namanya masih muda, masih banyak lah keinginan nggak apa-apa. Betul. Tapi untuk semangatmu udah luar biasa. Mungkin cukup Pak untuk alasan saya. Ya, Pak Rustani mungkin dari teknikalnya. Oke. Nah, dari teknikal di sini kan lebih banyak kalau admin ya, teknisnya itu lebih banyak pekerjaan Betul. ya, sehari-hari ada saja gitu. Pertama, salah satunya harus memantau ketika mentor sheet.
memastikan bahwa peserta itu masuk dan sesuai dengan arahan gitu. Dan diusahakan harus bisa komunikasi dengan semua kalangan sih sebenarnya ya. Kalau misalkan di woodnya kurang gimana itu? Menurutnya kurang. Di PowerPoint. Saya terus belajar Pak. Jadi saya walaupun saya ada minusnya di mana, saya belajar terus soalnya yang tadi awal saya bilang dia nggak terlalu nyaman ini, bahkan saya belajar terus, saya makin ilmu banyak yang belum saya tahu, saya makin senang mencari gali ilmu itu. Nah kalau di Excel Sama Pak. sampai ke level mana? Mungkin input data. Input data doang. Input data itu untuk penataan mungkin saya bisa, tapi nggak terlalu mahir seperti orang-orang lain. Bisa nggak misalkan gini, sudah ada data, kamu input nih, Iya. tapi kamu presentasikan dalam bentuk Excel. Nah itu bisa dipahami oleh orang lain, itu gimana? Caranya? Iya. Mungkin Yang kamu lakukan? lebih saya membuat grafik sih Pak. Oke. Jadi grafik data-data itu saya bikin grafik, terus kalau misalkan ada keluar masuk barang saya bikin grafik keluarnya untuk tahun ini segimana, tahun ini segimana, jadi ada planning. Jadi data sekian, misalkan masukan ini harus sampai mana buat masuknya. Nah ketika grafik itu kan kita harus bisa komunikasi juga tuh, Betul Pak. ya kan? Narasinya seperti apa sih supaya orang tertarik ya. Jadi kita setiap kayak mungkin dari sikap saya juga, jadi setiap saya presentasi harus memiliki tujuan. Jadi kayak tujuan setiap kali presentasi nih tujuan kita harus finishnya sampai mana goalnya. Jadi setiap gerakan tuh adalah tujuan yang terarahkan. Untuk tahun ini planningnya harus gimana, terus untuk tahun depan harus kayak gimana, jadi berplanning. Dan ada rencana-rencana untuk next harinya, ataupun ada rencana kedua kalau ada kendala di rencana pertama tersebut. Biasanya sudah Bu? Udah. Saya berpesan. Udah bisa. Saya berpesan. Mudah-mudahan saya agak salah ya. Kerja dirimu bagus, untuk motivasimu bagus, cara kerjamu juga oke, ya. Semangatmu juga ada, tapi ingat yang tadi saya bilang ya, jangan sampai dirimu tuh terlalu mau berambisi, tapi justru apa yang kadang kita terlalu ambisi itu nggak dapat. Justru malah kita yang santai, kita untuk bekerja dengan baik itu malah dapat. Attitude-mu gimana selama bekerja, bagus nggak attitude-mu? Atau hanya orang tertentu aja kok semangat itu gimana? Alhamdulillah Bu, attitude saya baik. Itu baik. Kadang-kadang kan kita melayani orang itu kebanyakan dari teman-teman kita Patra Jasa adalah bukan hanya divisi FMS ya. Divisinya hospitality juga sama divisinya properti. Apa? Hanya orang-orang tertentu yang dia mau layani. Karena kadang orang-orang tertentu nggak mau dia layani, tergantung jabatannya bagaimana. Ya. Itu jangan sampai seperti itu. Betul. Ya. Tapi di rumah sakit pasti oke sih. Saya nggak memilih-milih sih Bu. Ya. Orangnya. Dari awal sudah kan? Baik sih, dan saya cukup. Terima kasih Bu. Dari saya juga cukup ya. Nanti untuk besok